Pemirsa, terima kasih Anda masih di Anyu Siang bersama saya Bibi Kristami dan rekan saya Pram Senjaya. Kita ke informasi lainnya pemirsa, diduga gas bocor, sebuah rumah di Kelurahan Makassar, Jakarta Timur ludes terbakar. Ya pemirsa, 10 unit mobil pemadam pun dikerahkan untuk memadamkan api. Pemirsa, api menghanguskan seluruh isi rumah beserta bangunannya di Jalan Cililitan Besar Gang Haji Sulaiman, Kelurahan Makassar, Jakarta Timur. Petugas pemadam dari suku dinas Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke rumah di sekitarnya. Sempitnya akses jalan menuju lokasi sempat menyulitkan petugas. Api pun berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menggerakkan 10 unit mobil pemadam. Diduga api berasal dari bocornya tabung gas milik penghuni rumah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, tim SAR gabungan menemukan 2 jenazah yang tertimbun tanah longsor di kampung Sirnasari, Bogor, Jawa Barat. Upaya tim gabungan melakukan pencarian korban hilang tertimbun tanah longsor di kampung Sirnasari, Kelurahan Empang, Bogor, Jawa Barat hari ini berbuah hasil. 2 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Material tanah yang tebal menyulitkan proses evakuasi. BPBD Kota Bogor bersama pihak terkait menurunkan 1 alat berat untuk membantu membuka jalur dan longsoran tanah. Kesulitannya memang cukup luar biasa karena material yang tebal. Alhamdulillah dapat bantuan dari teman-teman kementerian khususnya di perkeretaapian dengan alat berat masuk kemarin sore. Dalam waktu sejam udah bisa dapat 2. Hari ini dilanjutkan kembali menggunakan alat berat dengan titik yang tadi bersama keluarga. Ada tadi dari teman-teman TNI Polri, Pak Lurah, Pak Camat, juga rekan-rekan SAR, Basarnas, unsur semua yang ada memetakan dan kita menyampaikan ke operator agar lebih fokus ke area yang dicurigai. Dari Bogor, Jawa Barat, Salam Rahmat, Abdul Rosyid, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, cuaca buruk melanda sejumlah lokasi di wilayah Jawa. Ya pemirsa, di Sleman, Yogyakarta, hujan lebat yang disertai angin kencang membuat sejumlah pohon tumbang dan menutup jalan. Sementara itu hujan deras disertai angin kencang di Madiun, Jawa Timur menyebabkan sejumlah pohon besar tumbang dan merobohkan atap stasiun Karuban. Ada pohon tumbang di selatan SMP 3. Seorang warga membagikan video amatir di media sosial yang memperlihatkan cuaca buruk yang terjadi di wilayah Sleman, Yogyakarta. Bahkan dari pengakuan warga, jarak pandang hanya mencapai 5 hingga 10 meter. Hujan disertai angin kencang juga membuat pohon tumbang di sepanjang jalan Ring Road Utara dari perempatan Demak Ijo menuju perempatan Jalan Magelang. Selain itu, hujan deras juga mengakibatkan tiang listrik roboh dan sejumlah atap rumah lepas di daerah Trihangjo Gamping, Sleman, Yogyakarta. BPBD Temanggung menjelaskan puluhan rumah di 6 desa di 3 kecamatan terdampak angin puting beliung. Untuk dampak itu di angin itu ada beberapa rumah yang tersapu angin dan rusak. Itu di Kecamatan Hulu ada sekitar 15 rumah. Terus di Giling Sari itu ada 7, itu terdiri dari 5 rumah, 1 musola dan 1 tempat usaha. Sementara itu, hujan deras yang disertai angin kencang juga melanda Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Akibatnya sejumlah pohon besar tumbang dan menyebabkan atap Stadion Caruban ambrol dan puluhan rumah rusak. Akibat peristiwa ini setidaknya 50 rumah warga dilaporkan rusak dan 1 warga terluka. Dari Madiun, Jawa Timur dan Sleman, Yogyakarta, Arif Wahyudi Effendi, Gali Wisma, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, sebuah objek cahaya berwarna putih ini yang melintas di atas Gunung Merapi menghebohkan warga Jawa Tengah. Objek mirip UFO ini terekam kamera oleh salah satu pos pengamatan Gunung Merapi Kelakah yang berjarak 6,6 km dari puncak gunung. Peneliti Pusat Riset Antariksa BRIN, Andi Pangerang menyebut bahwa objek yang melintas tersebut bukanlah International Space Station atau ISS. Pihaknya juga menyanggah bahwa objek cahaya tersebut ini bukan komet ataupun meteor. Sebelumnya pemirsa, kejadian serupa pernah terjadi pada 24 Januari 2023.
Peneliti Pusat Sains Antariksa BRIN, Andi Pangerang, menyatakan bahwa cahaya melintas merupakan satelit Falcon 3 yang tidak aktif lalu jatuh ke permukaan bumi. Diperkirakan satelit ini jatuh di sekitar Samudera Hindia. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi dari Yogyakarta. Para wisatawan di Malioboro ini panik usai gempa bumi magnitudo 5,2 guncang Yogyakarta. Gempa bumi berpusat 126 km barat daya Kulon Progo. Para wisatawan di kawasan Malioboro, Yogyakarta panik usai gempa bumi magnitudo 5,2 mengguncang Yogyakarta. Gempa terjadi pada pukul 19.05 waktu Indonesia Barat Jumat malam saat kawasan wisata ini ramai pengunjung. Meski guncangan gempa tidak terlalu kencang, namun wisatawan khawatir adanya gempa susulan yang lebih besar. Kita di lantai 3 ya, jadi nggak terlalu besar sih. Tapi kerasa goyang nggak mas? Iya, kerasa goyang lantai 3. Lama nggak mas goyangnya tuh mas? Paling sekitar 20-30 detik. Gempa nggak? Ngerasa tapi bentar dan kecil ya. Ada perasaan gimana mbak kalau gempa itu mbak? Takut, apalagi pendatang kan. Takut banget. Berdasarkan data BMKG, gempa bumi berpusat 126 km barat daya Kulon Progo. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews. Ya pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Malioboro, Yogyakarta, kita telah terhubung dengan rekan Galih Wisma. Halo, selamat siang Galih. Bagaimana kondisi pasca gempa? Apakah ada kerusakan di sana, terutama di area wisata? Baik, terima kasih Kram dan juga Devi. Ya, gempa berkekuatan 5,2 skala Richter yang berpusat di 126 km Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta memang sangat terasa di sebagian besar wilayah Yogyakarta. Tepat saya berada saat ini di pedestrian Malioboro, tepatnya di depan Ramayana Mall. Tampak suasana wisatawan seperti biasa ya, tidak begitu terganggu dengan adanya gempa semalam yang terjadi sekitar pukul 7 malam. Dan kepanikan memang sempat terjadi, terutama semalam sempat saya tanyakan ke salah satu security mall, ada kepanikan dari pengunjung namun tidak berlangsung lama. Dan siang ini aktivitas wisatawan ataupun pekerja juga seperti biasa, tidak ada gangguan sama sekali. Terkait dengan kerusakan, sejauh ini informasi yang saya dapat tidak ada kerusakan ataupun dampak dari kegempaan itu di daerah Malioboro. Seperti itu. Ya, rekan Galih, sejak tadi malam hingga siang hari ini, apakah di sana terasa gempa susulan yang masih terus terjadi? Ya, terkait gempa semalam hingga siang hari ini tidak ada gempa susulan yang terjadi, dan aktivitas di area wisatawan Malioboro juga berjalan normal, tidak ada ketakutan dari wisatawan, dan seperti biasa ramai pengunjung wisatawan yang berjalan di sepanjang pedestrian Malioboro ini. Oke, pasca gempa tadi malam, rekan Galih Wisma, apakah ini Anda sempat bertemu atau bertukar sapa dengan para pengunjung di kawasan Malioboro? Mereka khawatir tidak akan terjadi gempa kembali? Ya, tadi sempat saya tanyakan kepada salah satu pengunjung, memang pengunjung mengatakan sempat merasakan gempa semalam, dan setelah itu mereka juga tempat berwisata lagi, juga tidak ada kepanikan yang sangat serius terkait gempa tersebut. Baik, terima kasih rekan Galih melaporkan langsung dari Malioboro, Yogyakarta. Ini kita juga mendoakan supaya warga Yogyakarta dalam kondisi aman Kondusif selalu. Ya? Oke, baik. Pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, sejumlah pengunjung mulai memadati Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tetaplah di iNews Siang, informasi lengkapnya akan kembali untuk Anda.